Dan tumbuhan yang dijadikan indikator bahwa tanah itu basah atau pH-nya terlalu tinggi, maka yang tumbuh di dalam tanah tersebut adalah tumbuhan pakis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat tani semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya dan senantiasa diberi kesehatan, baik sehat lahir maupun sehat batin. Oke, pada kesempatan siang hari ini seperti biasa dalam aktivitas di kebun, dan tidak bosan-bosan saya akan berbagi tentang sedikit aktivitas kami di lahan pertanian. Walaupun sebenarnya sudah banyak sekali channel-channel yang menghadirkan informasi tentang pertanian yang begitu jelas, begitu mudah dipahami dan bersumber dari yang bisa dipercaya, akan tetapi saya tidak akan peduli hal itu karena ini salah satu cara saya agar bisa berbagi kepada teman-teman petani dengan cara saya, dengan sedikit pengalaman saya, dengan harapan apa yang saya sampaikan, video yang kami unggah sedikit bermanfaat bagi teman-teman petani semuanya. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit berbagi tentang seberapa pentingnya pH tanah dalam budaya pertanian, dan tentunya bagaimana cara mengetahui pH tanah itu, sementara kita petani tidak mesti punya alat, yang namanya pH meter, yang mana pH meter itu mungkin harganya mahal dan bagi teman-teman petani susah untuk mendapatkannya. Nah, oleh karena itu indikator yang kita gunakan adalah tanaman-tanaman yang tumbuh dalam lahan tersebut. Nah, tanaman apa saja yang tumbuhan apa saja yang bisa menjadi indikator terhadap pH tanah itu, ataukah pH itu asam atau basa? Mari kita ikuti video selanjutnya. Sahabat tani semuanya, bahwa pH tanah adalah derajat keasaman atau kebasaan satu tanah yang dinyatakan dalam angka 1 sampai 14. Nah, di antara skala 1 sampai 14 itu ada pH netral, yaitu di angka 7. Kalau 7 ke bawah, maka tanah tersebut dinyatakan asam. Kalau 7 ke atas, maka tanah tersebut dinyatakan basah. Selanjutnya, seberapa penting pH bagi pertumbuhan tanaman, yaitu karena pada pH 6 sampai 7 unsur hara makro dan unsur hara mikro akan terlarut dengan baik. Dan pada kisaran pH ini unsur hara dapat tersedia bagi tanaman. Walaupun pada dasarnya ada beberapa tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik pada kisaran pH rendah. Dan ada beberapa unsur hara yang ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Di antaranya adalah unsur hara zinc, fosfat, ferrum, dan juga boron. Padahal unsur-unsur itu sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Dalam pH yang rendah, unsur hara ferrum dan juga unsur logam aluminium itu tersedia dalam jumlah yang banyak, sehingga dapat menyebabkan tanaman menjadi keracunan. Di antara salah satu tanda-tanda tanaman keracunan aluminium dan juga ferrum atau Fe, yaitu sel tanaman menjadi mati dan daun menjadi kehitam-hitaman. Nah, sedangkan pada pH tinggi, unsur-unsur seperti Fe, mangan, zinc, dan juga boron tidak dapat terserap dengan optimal. Padahal peran dari unsur-unsur tersebut memiliki peran yang sangat tinggi bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, teman-teman petani semuanya, pada siang hari ini saya akan mencoba menjelaskan bahwasanya untuk mengetahui bahwa pH itu di angka netral itu hanya dengan melihat tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh di sekitar lahan itu. Di antaranya, untuk mengetahui bahwa tanah itu pH-nya rendah atau asam, maka yang
tumbuh di lahan itu adalah rumput alang-alang. Nah, tumbuhnya rumput alang-alang itu bisa dijadikan sebagai indikator bahwa pH di dalam tanah tersebut itu asam atau pH-nya rendah. Nah, yang kedua, ketika pH itu berada di angka yang netral atau 7, maka yang tumbuh adalah rumput seperti rumput lengko, bandotan, rumput-rumput yang tidak beruas, rumput-rumput yang lebih lunak. Jadi ketika kita lihat di mana lahan itu tumbuh rumput-rumput yang lunak seperti bandotan, lengko, dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa tanah itu pH-nya ideal untuk pertumbuhan tanaman. Dan tumbuhan yang dijadikan indikator bahwa tanah itu basah atau pH-nya terlalu tinggi, maka yang tumbuh di dalam tanah tersebut adalah tumbuhan pakis. Nah, pakis itu bisa dijadikan indikator bahwa tanah yang dibuat media sebagai hidup tumbuhan pakis itu adalah di tanah-tanah yang pH-nya terlalu tinggi atau bisa disebut dengan basah. Terima kasih sahabat-sahabat tani semuanya. Cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini sebagai pelengkap aktivitas sambil berbagi, semoga bermanfaat bagi teman-teman petani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.